18号推定強度 6. 強力なリーダーがおる。Halo para animar, tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kaiju 08 yang sekarang udah nyampe ke episode ke-9 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman kencang celana dalam dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Terlihat wakil Kapten Hoshina yang sedang mencari tahu tentang Kaiju 08. Mengingat kembali tentang pertarungan mereka, Hoshina merasakan keanehan seperti adanya sifat manusia di tubuh Kaiju 08, ditambah lagi Kaiju 09 bisa berbicara dan berubah wujud menjadi manusia. Hoshina bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Kaiju. Di sisi lain, nampak Kafka yang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengingat kata-kata Hoshina yang menaruh harapan pada orang dengan power 1%. Kafka pasti akan menjawab harapan Hoshina. Kafka yang sangat bersemangat dan hendak tidur agar saat latihan besok dirinya tidak kecapean. Namun di tengah dirinya yang berjalan seorang diri menuju kamar, secara tiba-tiba tatapan Kafka fokus ke langit, yang mana begitu banyak api seperti meteor yang akan terjatuh di hadapannya. Parahnya, meteor-meteor itu jatuh menghantam wilayah kota hingga babak belur. Meteor-meteor itu meledak dengan sangat dahsyat. Hoshina yang terkejut, bahkan semua anggota juga ikut terbangun, dan inilah yang terjadi. Hoshina langsung menghubungi tim operasi dan bertanya apa yang telah terjadi. Namun Okonogi berkata bahwa muncul puluhan kaiju di pangkalan. Dilihat dari situasi, kemungkinan para kaiju menyerang dari langit. Nah, api yang awalnya gua bilang itu adalah meteor, ternyata bukan guys. Itu adalah kaiju yang menyerang dari atas langit. Kekuatan tempur para kaiju itu sekitar 6,1 sampai 6,5. Nampak Honju yang mulai mendarat ke perkotaan. Honju itu nampak mengumpulkan energi di mulutnya dan menembakkannya hingga membuat kota hancur lebur. Yang mana Honju yang muncul kali ini juga bisa terbang guys. Hoshina lalu melaporkan pada semua orang karena Mina saat ini tidak ada di tempat, maka dirinya yang akan memberi perintah. Dia memerintahkan semua petugas malam untuk beralih ke mode bertarung. Dia menyuruh semua orang untuk siap bertempur. Hoshina memerintahkan agar mereka memancing kaiju ke tempat latihan dan jangan sampai membiarkan mereka keluar dari pangkalan. Meski begitu, Hoshina masih belum menerima laporan bencana di luar pangkalan. Dengan itu Hoshina merasa jika target kaiju adalah pangkalan. Di sisi lain, Kafka nampak shock parah melihat seluruh kota yang seketika hancur lebur. Mengetahui adanya kaiju tipe Wyvern, Kafka tahu bahwa kaiju jenis itu benar-benar merepotkan. Dan di sini sepertinya Kafka menyadari sesuatu yang janggal dari para Wyvern itu. Kafka langsung menghubungi Hoshina, yang mana itu membuat Hoshina senang karena Kafka masih baik-baik aja. Dia melaporkan bahwa dirinya menemukan hal aneh. Kafka melaporkan bahwa setiap tahun akan muncul 10 ekor kaiju tipe Wyvern, tapi mereka semua memiliki satu kesamaan dan beraksi sendirian. Meski begitu, kali ini mereka muncul dengan berkelompok, yang artinya ada pemimpin kuat yang memimpin kaiju tipe Wyvern yang arogan dan dia beraksi dengan tujuan tertentu. Hoshina merasa jika kaiju itu memiliki kecerdasan dan merupakan pemimpin yang sangat kuat. Di sini dari balik asap muncul sesosok kaiju yang bisa berbicara, yang artinya dia adalah kaiju yang sangat kuat. Kaiju itu bilang akhirnya dia bisa menemukan targetnya. Dengan itu Hoshina mengakhiri pembicaraannya dengan Kafka. Kaiju itu bertanya apakah Hoshina adalah yang paling kuat di pangkalan itu. Dia terkejut mengetahui kaiju di hadapannya bisa berbicara. Hoshina lalu bilang karena Mina tidak ada di sana, jadi dirinya lah yang terkuat. Dengan itu kaiju tersebut menetapkan Hoshina sebagai mangsa. Okonogi melaporkan perkiraan kekuatan yang telah keluar, yang mana power kaiju yang ada di hadapan Hoshina itu adalah 8,3, yang mana angka itu menandakan level Dai Kaiju. Hoshina lalu menyuruh Ikaruga untuk memimpin petugas lain untuk menetralisir Yojo. Misi utama mereka adalah mencegah para kaiju mencelakai warga dan menjaga gedung utama tetap berfungsi. Namun di tengah obrolan mereka berdua, secara tiba-tiba
Kaiju ini memukul Hoshina hingga membuat guncangan yang sangat dahsyat, bahkan kaca jendela sampai hancur lebur. Namun ternyata Hoshina masih hidup guys. Dengan itu maka dirinya lah yang harus melawan kaiju itu. Di sini kaiju ini yang berkata bahwa pembasmi musuh secara resmi dimulai. Secara nggak diduga kaiju ini berteriak dengan sangat keras, yang mana para Wyvern juga ikut berteriak. Mereka berteriak layaknya berkomunikasi satu sama lain, menyadari bahwa para Wyvern bereaksi terhadap gerakan bos kaiju yang kita panggil aja dulu Kaiju No 10. Hoshina semakin yakin bahwa tujuan mereka itu adalah tempat tersebut. Terus lagi-lagi secara tiba-tiba Kaiju No 10 menyerang Hoshina, tapi Hoshina masih bisa menghindarinya dengan mudah. Merasa jika sekali kena maka dirinya pasti udah modar. Dengan itu Hoshina melawan Kaiju No 10 dengan agak serius, yang mana pertempuran kali ini terjadi dengan begitu sengit. Bahkan Hoshina tidak bisa menebas tubuh milik Kaiju No 10. Melihat adanya kesempatan, Ikaruga lalu memerintahkan semua pasukan yang ada, namun serangannya itu tak berhasil, malahan mereka yang diserang balik oleh para kaiju. Ikaruga lalu menyuruh penembak jitu untuk menukar pelurunya dengan peluru kejut. Namun tiba-tiba Kafka langsung menghubunginya. Kafka menyuruh mereka untuk membidik bagian punggung. Mereka sejenis dengan kaiju yang tercatat di tahun 2003. Mendengar itu Ichigawa senang karena Kafka masih selamat. Sambil mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Kafka, Ikaruga mulai bergerak untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Kafka. Ikaruga juga menyuruh pasukannya untuk menjadi dua kelompok, dan satu kelompok menarik perhatian kaiju dan yang lain menyerang bagian punggungnya Aoi dan Haruichi yang masih saja adu bacot, tapi yang mereka itu tetap kompak walafiat. Aoi kali ini akan menjadi umpan dan menyerahkan bagian menembak pada Izumo. Aoi nampak mulai melakukan formasi, sedangkan Haruichi melompat dengan sangat cepat untuk meraih inti kaiju. Namun ketika hendak menyerang, secara tiba-tiba ada makhluk muncul, yang mana Wyvern ini menggagalkan aksi Haruichi. Dia sangat terkejut menyadari bahwa para kaiju bekerja sama. Kafka yang sedang berlari mendengar begitu banyak keluhan dari tim lain, yang mana mereka juga tidak bisa membidik para Wyvern. Alasannya juga sama, yaitu karena ada kaiju lain yang mengganggunya. Haruichi yang bingung bagaimana cara untuk menembak punggung Wyvern. Namun Kikoru berkata bahwa masih ada satu cara lagi. Iharu yang bertanya bagaimana caranya. Dari jauh terlihat Kikoru yang berlari dengan sangat cepat. Saking cepatnya hal itu membuat gelombang kejut yang cukup parah. Dan ternyata terlihat Kikoru yang muncul dengan senjata barunya. Dengan mudah dia membelah tubuh para kaiju, bahkan dia menyerangnya dari arah depan. Shin berpindah ke pangkalan Tachikawa bawah tanah di gudang senjata, yang mana itu adalah saat dimana Kikoru akan mendapatkan senjata khusus. Dia bingung karena seharusnya senjata itu diberikan kepada petugas tingkat kapten. Normalnya memang begitu, tapi Hoshina bilang jika itu untuk menangani situasi darurat, karena tahun ini kekuatan dan jumlah kaiju berbeda dari sebelumnya. Karena itu mereka memutuskan untuk membiarkan Kikoru yang punya kekuatan tempur tingkat ketiga untuk menjadi salah satu kekuatan utama pasukan. Mina lalu membuka kotak senjata dan berkata pada Kikoru bahwa kedepannya dia harus menjadi kekuatan tempur ketiga setelah kapten dan wakil kapten. Dengan bangga Kikoru mengemban semua keinginan kaptennya. Kikoru memuji kekuatan senjata barunya itu yang cukup OP lah ya, sebagai senjata purwarupa. Tapi karena penampilannya yang terlalu kasar, dirinya merasa itu tak cocok. Iharu yang sangat terkejut karena Kikoru itu bisa menyerang kaiju dari depan. Kikoru tak akan membiarkan para kaiju merajalela di medan tempurnya. Salah satu Wyvern yang mengumpulkan energi dan menyerang Kikoru. Kikoru dapat dengan mudah menghindar dengan melompat ke atas. Dia menjelaskan jika bahan utama senjata itu adalah uni organ dari kaiju yang dinetralisasi tahun lalu di Shinagawa. Kikoru harus menarik pelatuk agar senjata bersalur listrik untuk menciptakan gelombang kejut. Di sini Kikoru nampak mengingat kembali teknik yang telah dia pelajari semua. Inilah yang Kikoru lakukan guys. Kikoru yang sangat bersemangat, dia nampak dengan mudah ngebantai para kaiju. Tapi secara tiba-tiba ia terkejut karena kaiju terbang yang akan menyerangnya. Namun ada salah satu orang yang menembaknya menggunakan peluru beku hingga membuat kaiju itu tak bisa bergerak. Dan ternyata orang yang menembaknya itu adalah Ichikawa guys. Si kaiju yang udah kembali bangkit. Namun kali ini Ichikawa tidak membiarkannya begitu aja. Dia menembakkan peluru beku dengan sangat banyak hingga membuat si kaiju membeku, nggak bisa
bisa bergerak. Kikoru tak menyangka bahwa Ichikawa bisa menghadapi kaiju selevel itu. Ichikawa yang terus menembak melihat adanya kesempatan, Kikoru langsung melesat dengan sangat cepat hingga membuat kepala kaiju itu terpotong seketika. Dan nama teknik Kikoru kali ini adalah Hangetsu, yaitu bulan sabit. Setelah itu Kikoru mengizinkan Ichikawa untuk melindungi dirinya asalkan dia bisa mengikutinya. Kikoru bilang bahwa mereka akan bergerilya dan mengganggu formasi musuh. Mendengar itu Aoi merasa cara itu sangat cocok dengan Kikoru. Mereka yang juga tak ingin tertinggal, mereka pun akan bertugas ke bagian belakang kaiju yang dipancing oleh Kikoru. Marka selalu melaporkan bahwa tim Kikoru akan mengganggu kerjasama para kaiju, sedangkan yang lain tetap sama seperti rencana semula. Shin kembali ke Hoshina yang merasa jika sepertinya Kikoru melakukan tugasnya dengan baik. Namun masalahnya adalah melihat itu, Okonogi sangat terkejut karena saking kuatnya si kaiju nomor 10. Menurut Hoshina, monster itu tidak hanya kuat, tapi dia juga menikmati pertempurannya. Hoshina lalu menyuruh Okonogi untuk membuka pintu nomor 3. Nampak pintu besar yang mulai terbuka pelan-pelan. Hoshina masih saja berpikir bahwa itu bukanlah emosi yang dimiliki oleh kaiju. Baru saja masuk gerbang, secara tiba-tiba si kaiju udah nyusul, bahkan sampai membuat penyok beton yang sangat besar itu. Terus di sini kaiju nomor 10 berhasil menyerang Hoshina hingga terpental, dan ternyata lengan kanan si kaiju ini juga berhasil dipotong oleh Hoshina, guys. Nampak Hoshina yang sepertinya akan mengeluarkan mode overpower, namun secara tiba-tiba Shin berpindah ke seorang gadis yang terpental dan hendak dimondarkan oleh si kaiju. Kafka yang hendak menolongnya merasa jika dirinya tak akan sempat, dia pun merubah sebagian tubuhnya menjadi kaiju dan melompat dengan sangat cepat. Alhasil cewek itu pun berhasil dia selamatkan. Nah, nama cewek ini adalah Minase. Mereka berdua yang mengobrol, tapi dari belakang kaiju itu hendak menyerangnya. Namun untungnya ada Kikoru yang dengan mudah langsung memodarkan mereka semua. Terus Ichikawa yang juga baru saja tiba di sana, dia bilang pada Kafka agar dia tidak bertindak gegabah karena dia udah menjadi petugas umum, maka dia juga harus percaya pada kemampuan rekan-rekannya. Terus setelah itu Ichikawa maju membantu Kikoru. Shin pindah ke Hoshina yang mana dia bilang jika kaiju itu salah memilih lawan karena pertempuran itu pasti mereka menangkan. Di sini mereka berdua nampak kembali bertarung, yang mana lagi-lagi Hoshina dengan mudah menebas si kaiju. Si kaiju tahu jika Hoshina bisa mengincar celah di antara karapas dan menebasnya dengan sangat cepat. Si kaiju yang mulai bosan, yang mana sepertinya dia udah tahu trik Hoshina, dia hendak memukul Hoshina, tapi Hoshina menggunakan teknik keduanya, yaitu tebasan salib, yang seketika membuat kaiju terdiam. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan teknik keempat, yaitu tebasan liar, dan berhasil membuat kepala si kaiju kepotong. Tapi ya, kaiju itu tidak mati dan kembali beregenerasi. Namun ketika mereka kembali adu mekanik, akhirnya di sini Hoshina kembali menebas hingga terlihatlah inti si kaiju yang sangat kecil berada di dalam tubuhnya. Melihat adanya kesempatan, dengan sangat cepat Hoshina terbang sambil menggunakan teknik keenam, yaitu tebasan okta. Semua orang yang ada di ruangan operator pun senang karena sepertinya Hoshina berhasil mengalahkan pemimpin kaiju. Tapi di sini Okonogi merasakan sesuatu yang aneh, bahkan kekuatan tempur kaiju no 10 menjadi lebih kuat, yaitu sebesar 9,0%. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kaiju no 8 episode 9. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.